Anak adalah harta berharga bagi kedua orang tuanya. Begitu berharganya titipan Tuhan yang satu ini, hingga Hetikus Endang dan Yusuf Faisal suaminya tidak pernah melewatkan sedikit pun perkembangan si buah hati sejak masih dalam kandungan. Kenangan indah dalam bentuk album foto Hetikus Endang bersama putra sulungnya Amir Mahmud Satari Yusuf itu, minggu kemarin diperlihatkan di hadapan sekitar ratusan undangan yang memenuhi Hotel Arya Duta Karawaci dalam rangka ulang tahun ke-12 Amir Mahmud Yusuf. Dan bangga gitu karena ada acara tribute, ya kan. Tribute itu ya menghargai karya-karya Kla, ya kan. Dan saya senang gitu. Sempat juga beredar kabar sebenarnya Katon Bagaskara lah yang mendapat boikot dari stasiun TV tersebut karena dinilai terlalu banyak tuntutan setiap kali diundang untuk naik panggung. Sayang, Katon tidak dapat hadir untuk mengomentari kabar tersebut karena sedang tidak ada di Jakarta. Tapi Adi lagi-lagi membantahnya. Oh enggak, mereka kan saya diwawancara. Saya diwawancara, ya kan, saya ngobrol tentang sejarah, tentang apa, Katon juga ngobrol, ya kan. Lilo juga diwawancara juga gitu, tapi Lilo tampil, kami enggak, kan gitu aja. Di milisnya Kla juga gitu, ya kan, memang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi saya pikir ini bukan new Kla, ini adalah tribute buat karya-karya Kla. Menurut Adi, sebelum pertunjukan digelar, ia dan personel Kla yang lain sudah mendapat kabar kalau lagu-lagu milik grup musik mereka akan diperdendangkan di stasiun TV tersebut. Namun ia mengaku tidak mendapat penjelasan pasti mengapa lagu-lagu Kla itu justru dibawakan oleh penyanyi lain. Oh gitu ya? Ya nggak tahu. Harus main nggak sih? Harus main ya? Enggak kan? Mungkin nanti satu waktu mungkin di TV lain mungkin bareng-bareng, mungkin kami sendiri yang ikutan main, kan gitu. Itu bisa diatur. Karena tidak mau menjadikan hal ini sebagai persoalan, mereka pun hanya bisa menyaksikan pagelaran Kla itu dari rumah saja sambil bersantai-santai. Saya tuh ngerasa bahwa acara itu buat saya. Boleh dong, ya kan? Saya ngerasa acara itu buat saya nonton di rumah, senang sekali, sambil, wah, ya cerutu, ya kan? Saya mempersiapkan diri untuk menonton itu karena menurut saya itu hal-hal yang jarang terjadi buat diri saya. Meski tidak ikut tampil, pastinya Kla tetap dapat honor dong. Kalau nyukla enggak ya, enggak dapat apa-apa. Harus ya? Enggak, harus dapat atau enggak sih? Enggak, kita pikir enggak. Kita senang bahwa ada acara seperti itu. Dan kita juga enggak berharap dapat apa-apa, ya kan? Tapi rekening saya nambah kok. Kasus perebutan status anak yang dipermasalahkan oleh Sandi Harun memasuki babak baru. Kabarnya pengacara Elsa Syarif ditunjuk oleh keluarga cendana untuk menghadapi tuntutan tersebut. Pengakuan belak-belakan Sandi Harun mengenai hubungan gelapnya dengan putra bungsu mantan penguasa Orde Baru Tommy Soeharto tidak saja menimbulkan banyak pandangan miring terhadap mantan Pragawati di era 80-an itu, melainkan juga persoalan baru bagi mantan istri pengusaha Setiawan Jodi ini. Terutama seputar pengakuan Sandi kalau kisah kasih terlarangnya dengan Tommy Soeharto telah menghasilkan keturunan. Pengakuan Sandi itu tentu saja membuat Setiawan Jodi yang jelas-jelas mengakui Marimbi sebagai putrinya bagaikan dihantam palu godam. Begitu juga dengan pihak keluarga Cendana yang selama ini tidak tahu menau mengenai status Putri Maudianti yang tiba-tiba saja disebut Sandi Harun sebagai bagian dari keluarga Cendana. Kabar yang beredar untuk memperjelas status Marimbi, pihak keluarga Cendana telah menyewa jasa pengacara kondang Elsa Syarif sarjana hukum. Itu artinya Sandi pun harus bersiap-siap menghadapi persoalan baru seputar perebutan hak asuh putri ketiganya itu. Elsa Syarif, pengacara dari keluarga Cendana, yang kami temui saat menggelar konferensi pers bersama Dewi Huges, menjelaskan sedikit mengenai kabar tersebut. Kepada kabar-kabari beberapa waktu lalu, Setiawan Jodi mengungkap keberatannya untuk mempersoalkan status Marimbi. Namun mengingat begitu pentingnya jati diri dan asal muasal bagi seorang anak, seperti juga keluarga Cendana, Setiawan Jodi berharap Tommy mau memperjelas status Marimbi dengan melakukan tes DNA.
ditunggu jawaban dari Tommy. Sandy mengatakan tuh anaknya itu udah berumur 7 tahun, cerainya baru 2 tahun kata mereka semua itu. Jadi ya jawab harus Tommy. Udahlah, biar nanti yang marah alam dan karma. Gitu. Ungkapan Sandi yang berisi pengakuan dosanya itu tidak saja menjadi persoalan baru bagi Tommy Soeharto dan Setiawan Jodi, melainkan untuk dirinya sendiri. Menurut Elsa Syarif, sarjana hukum, Sandi bisa saja dituntut menyebarkan berita bohong jika pengakuannya itu tidak terbukti pada tes DNA nanti. Untuk memperjelas kasus ini, Senin hari pukul 5 sore nanti, Elsa Syarif selaku kuasa hukum keluarga Cendana, serta Teguh Samudra sarjana hukum tim pengacara Setiawan Jodi, akan menggelar konferensi pers guna menuturkan langkah pembuktian selanjutnya. Ya, bukan bergabung, memang kita menjelaskan bahwa keterangan dia nggak benar. Ya, besok nanyanya, sekarang. Mohon maaf, tidak pakai undangan, hanya lewat SMS saja. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami persembahkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Anak adalah harta berharga bagi kedua orang tuanya. Begitu berharganya titipan Tuhan yang satu ini, hingga Hettikus Endang dan Yusuf Faisal suaminya tidak pernah melewatkan sedikit pun perkembangan si buah hati sejak masih dalam kandungan. Kenangan indah dalam bentuk album foto Hettikus Endang bersama putra sulungnya Amir Mahmud Satari Yusuf itu, minggu kemarin diperlihatkan di hadapan sekitar ratusan undangan yang memenuhi Hotel Arya Duta Karawaci dalam rangka ulang tahun ke-12 Amir Mahmud Yusuf, serta perayaan Kitanan yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Bagi Hettikus Endang, menyaksikan sang buah hati tumbuh besar menjadi saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Tidak heran kalau perayaan semegah ini dengan senang hati ia persiapkan demi si buah hati. Jadi karena mayoritas undangan itu teman-temannya Amir, saya pikir sangat cocok sekali kalau dekorasinya, pelaminannya sesuai dengan anak-anak. Sejumlah selebritis tampak hadir di acara siang itu. Menurut Hetty, selain perayaan ulang tahun dua putranya, ia sengaja mengundang rekan-rekannya untuk bernostalgia. Teman-teman oldies yang datang memang, tapi mungkin tidak semua saya undang karena mohon maaf tidak pakai undangan, hanya lewat SMS saja. Kalau selama ini ia lebih jarang tampil di layar kaca, semata-mata karena totalitasnya sebagai seorang ibu. Untuk dua anak hasil dari pernikahan Yusuf Faisal sebelumnya, serta dua anak yang lahir dari rahimnya, ia rela mengurangi kegiatannya sebagai penyanyi. Saya menyetop diri karena memang saya prioritas untuk anak-anak. Bayangkan 4 anak, semua saya pegang satu-satu semua. Akhirnya setelah melewati babak workshop, terpilihlah 12 idola Indonesia yang terdiri dari 9 peserta putra dan 3 peserta putri untuk kembali bersaing di babak spektakuler yang akan berlangsung tanggal 27 Mei mendatang di Balai Sarbini. Di babak spektakuler akan ada yang berbeda dibanding dengan tahun lalu dengan berbagai warna dan efek yang akan memberikan kesan lebih meriah. Panggung akan menjadi semakin hidup karena akan dipasang big screen khusus indoor yang akan menjadi latar panggung dengan neon sign untuk ornamen tulisan Indonesian Idol. Sementara panggung ditata khusus sehingga terkesan lebih luas. Yang berbeda adalah look-nya, di mana rigging-nya itu terbuka, jadi di depan tidak tertutup oleh rigging yang kubus itu. Kemudian LED kita juga menggunakan yang memang khusus untuk indoor. Kalau lampu speknya tidak berubah banyak, hanya mungkin dari permainan. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.